saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya, tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar dan sangat merendahkan. Tamparan telak, Irma Chaniago berang soal Rocky Gerung katai Presiden Jokowi bajingan yang tolol. Rocky langsung tiarap tak berkutik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ilmu agamanya nggak seberapa, tapi ini penampilan pencitraan aja yang membuat dia cengengesan gak karu-karuan gitu. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperolok Presiden Republik Indonesia? Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Chaniago, di channel Jurnal 45. Legislator Nasdem Irma Suryani Chaniago menanggapi kritik keras Rocky Gerung pada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menyebut kata bajingan dan tolol tak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku akademisi. Irma juga menyebut Rocky tak percaya kitab suci. Karenanya, ia bilang wajar orang seperti Rocky mengungkapkan kata bajingan dan tolol. Baginya, orang yang tidak percaya kitab suci berarti orang itu tidak beragama. Maka wajar pula sumpah serapah keluar dari mulutnya tiap hari. Karenanya, ia menyerukan masyarakat Indonesia agar berhenti mengelulukan Rocky. Baginya, tak pantas orang beragama mengidolakan orang tak beragama. Ia pun lalu mengajak tiap orang menjaga etika, apalagi kini memasuki tahun politik. Sebelumnya, video Rocky menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol viral di media sosial. Hal itu disampaikan Rocky saat menghadiri kegiatan organisasi buruh. Mulanya, ia mengatakan Jokowi akan jadi rakyat biasa ketika lengser dari jabatannya. Rocky mengatakan ketika itu terjadi maka tidak ada yang peduli Jokowi, tapi orang nomor 1 di Indonesia itu disebutnya berambisi mempertahankan legasinya. Ia juga mengatakan Jokowi berpindah dari koalisi satu ke koalisi lain, hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat. Apa yang disampaikan oleh Irma Chaniago merupakan tamparan telak untuk Rocky Gerung. Omongannya super pedas, sangat cocok diarahkan ke orang seperti Rocky Gerung. Latar belakang keilmuan RG adalah filsafat. Apa sebenarnya ilmu ini? Mengutip dari merdeka.com, ilmu filsafat adalah ilmu studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Begitu dalamnya ilmu filsafat ini, sehingga sering dikatakan sebagai ibu dari semua ilmu. Kenyataannya bertolak belakang dengan isi pikiran dan gaya bicara RG yang jauh dari adab, tak beretika, sombong, penuh caci maki, menyerang, meremehkan pendapat orang lain. Dalam ilmu psikolog, perilaku di atas terjadi karena orang ini menilai diri sendiri terlalu tinggi, mengalami efek Dunning-Kruger, yaitu penyimpangan pengenalan, tidak kenal diri sendiri. Sebagai dosen filsafat, tingkah laku dan isi bicara RG tidak mencerminkan hakikat kebenaran tentang perilaku benar atau yang salah. Sebagai orang berlatar belakang pendidik filsafat, seharusnya mengajarkan hakikat kebenaran. Namun RG justru mencontohkan imoralitas, ketidakadaban, dan ketidaksantunan kepada bangsa ini. Laku dan bicaranya justru menimbulkan rasa benci, perpecahan melukai perasaan banyak orang. Kalau demikian, izinkan penulis bertanya apa bedanya RG dengan Sugi Nur yang mengaku hanya lulusan sekolah dasar yang juga pandai menghujat? RG tahu Jokowi dan pendukungnya tidak bakal berbuat sebarbar era Soeharto, maka dia begitu berani menghujat Jokowi. Dia bisa membedakan kita dengan mereka. Jokowi cukup menjawab hujatan si Pandir dengan santai. Itu hal-hal kecil lah, tapi bagi penulis, jawaban itu justru tamparan keras ke muka RG karena sama saja dia tidak dianggap. Meskipun begitu, sabar ada batasnya. Akhirnya, Rocky harus tiarap karena orang yang masih memiliki mentalitas seperti Irma Chaniago akan terus melawan argumen dungu si Rocky. Bukan hanya itu saja, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku siap melaporkan Rocky Gerung atas hinaan dan caci maki terhadap Presiden Joko Widodo yang mengkritisi kebijakan Jokowi dalam membangun IKN dan menyebutnya seorang bajingan tolol. Ini tentu menjadi tamparan telak bagi Rocky dan membuat Rocky tiarap sementara. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?
Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. PKS minta BPK audit gaji Ahok dan minta diganti, takut aliran dananya dari mafia migas kebongkar, Pertamina di tangan Ahok maju dan untung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Dan lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan perlu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel Jurnal 45. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mulyanto, meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang ditaksir hingga miliaran rupiah per bulan. Mulyanto menyebut audit tersebut wajar dilakukan untuk menghindari polemik di masyarakat. Dia menilai BPK perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Mulyanto mengaku prihatin jika besaran gaji komisaris dan direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Pasalnya, besaran gaji itu tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan. Mulyanto menyebut Pertamina masih menyisakan pekerjaan besar yang belum terselesaikan, yaitu realisasi lifting minyak yang terus mengalami penurunan meskipun mencapai target setiap tahun, kebakaran kilang minyak di beberapa tempat, hingga seringnya kelangkaan pasokan BBM dan kelangkaan gas melon 3 kg. Menurutnya, besaran gaji mesti sesuai dengan konstitusi kekayaan alam yang dikuasai negara, yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dia pun berharap agar Pertamina tidak memanfaatkan penerimaan negara dari sumber daya alam di Indonesia, dinikmati dan menjadi bancakan oleh segelintir penguasa. Loh, PKS kok ngamuk-ngamuk? Sepertinya PKS ini sedang ketakutan jika para mafia licik yang berhubungan dengan PKS yang ada di Pertamina dibongkar oleh Ahok. Karena saat ini PKS sedang kering, karena selama 10 tahun menjadi oposisi, PKS juga sedang butuh dana untuk memenuhi kebutuhan dalam pencapresan Anies Baswedan di 2024 nanti. Maka dari itu, wajar jika PKS kepanasan dan meminta Ahok dicopot dengan menebar fitnah yang tidak berdasar pada Ahok. Padahal itu semua sudah dijelaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Erick buka-bukaan soal alasan kenapa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai saat ini masih tetap dipertahankan posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero. Erick mengatakan itu semua dilakukan semata karena kinerja Ahok yang memuaskan selama menjadi komisaris utama. Sejak menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero pada November 2019, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah membuat beberapa gebrakan di internal perusahaan energi plat merah tersebut. Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa bisa jadi petinggi di Pertamina. Artinya, setiap karyawan punya kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi strategis di perseroan. Kemudian kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina. Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar. Ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai 30 miliar rupiah. Ahok juga mendorong perubahan budaya organisasi secara total di perusahaan migas milik negara tersebut. Ia mengatakan reorganisasi dan restrukturisasi akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Lewat prinsip itu, kedepannya setiap karyawan di Pertamina punya kesempatan yang sama untuk menjadi petinggi di perusahaan tersebut. Selain itu, Ahok juga mendorong transparansi bisnis di perusahaan tersebut. Salah satunya dengan memberikan akses informasi operasional melalui website resmi Perseroan. Hal itu disampaikannya lewat akun resmi Twitternya @basuki_btp pada Rabu 12 Februari 2020 lalu. Ia berharap bahwa masukan dan saran bisa diberikan oleh masyarakat demi pelayanan Pertamina ke publik. Dan semenjak Ahok menjadi petinggi Pertamina, PT Pertamina terus mengenjot produktivitas minyak dan gas bumi atau migas dengan memacu kegiatan usaha di sektor hulu. Bahkan berdasarkan rapat umum pemegang saham Rabu 8 Juni 2022, Pertamina membukukan laba bersih 29,3 triliun rupiah pada 2021.
Ini menandakan bahwa ada efek positif dari adanya Ahok di Pertamina, bukan seperti yang diungkapkan oleh PKS pendukung Anies yang secara membabi buta menyerang Ahok dengan fitnah keji. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?